Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang diterangi oleh iman dan Islam. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kuliah kali ini, saya akan berbicara sedikit tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat-sangat mulia. Karena pada malam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat Islam di dunia sampai terbitnya fajar. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang mana artinya, telah aku turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikat warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi dengan izin Tuhannya untuk mengurus segala urusan yang ada di dunia. Dan juga salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan pada malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Ketika malam Lailatul Qadar sedang terjadi, maka penuh dengan keistimewaan dan keutamaan sampai terbitnya fajar. Bagi mereka yang melakukan ibadah pada malam itu, maka akan bernilai lebih daripada 1000 bulan. Maka dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih akan mendorong diri kita untuk meraihnya. Mungkin banyak dari pemirsa yang bertanya-tanya mengenai kapan malam Lailatul Qadar akan terjadi. Dalam keterangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan dan khususnya di tanggal yang ganjil. Sebagaimana sabdanya, "Taharru Lailatul Qadri fil watri minal ashril awakhir min Ramadan." Yang mana artinya, carilah malam Lailatul Qadar pada malam yang ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, bersungguh-sungguh dalam mencari keutamaan malam Lailatul Qadar, maka akan bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashrul akhir min Ramadan syadda mi'zarahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa ketika sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu,
Dan beliau juga menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau juga membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah bersamanya. Berdasarkan hadis tersebut, kita juga dianjurkan untuk membangunkan keluarga kita untuk ikut beribadah. Untuk ikut beribadah dalam apa? Untuk beribadah dalam mencari keutamaan di dalam 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam mencari keutamaan dalam malam Lailatul Qadar. Yang mana di antaranya ibadah salat tarawih dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak berzikir dan beriktikaf, dan juga membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri tercintanya, yang mana doanya yaitu Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Semoga di momen 10 terakhir di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keutamaan di dalamnya. Dan juga semoga amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.